그래서 이라크 갔다가 이라크 경기하고 또다시 필리핀으로 날아가야 돼. Fans Timnas auto greget. Shin Tae-yong buka suara soal ketidakpastian dari PSSI. Saya tidak akan mengemis, tapi jika saya dipanggil, saya siap lahir batin. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Setelah beberapa pekan terakhir, rumor mengenai kemungkinan dirinya kembali menukangi timnas Indonesia mencuat di berbagai media. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya angkat bicara secara terbuka. Dalam wawancara eksklusif bersama media Korea yang kemudian dikutip oleh sejumlah portal olahraga Asia, STY menyampaikan perasaan jujurnya tentang belum adanya kepastian dari PSSI terkait statusnya. Pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mengaku hingga saat ini belum mendapat kabar resmi dari Federasi Sepak Bola Indonesia, baik dalam bentuk surat, panggilan langsung, maupun komunikasi pribadi. Saya belum menerima kabar apapun dari PSSI sampai hari ini. Tidak ada telepon, tidak ada email, tidak ada pesan. Saya tidak tahu apa rencana mereka, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara tersebut. Ungkapan itu segera menjadi bahan perbincangan hangat, terutama di kalangan supporter Garuda, yang selama ini masih berharap besar agar pelatih berusia 53 tahun itu kembali mendampingi skuad merah putih. Ketidakpastian yang panjang, PSSI masih bungkam. Situasi antara PSSI dan Shin Tae-yong memang terasa menggantung. Sejak masa kontraknya berakhir pada pertengahan tahun lalu, belum ada kejelasan mengenai apakah federasi akan kembali mempercayakan timnas Indonesia kepadanya atau tidak. Di tengah kekosongan itu, Patrick Kluivert sempat ditunjuk sebagai pelatih kepala. Namun performa timnas di bawah asuhan legenda Belanda tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Kini, setelah gelombang desakan dari para penggemar dan legenda sepak bola Indonesia agar STY kembali memimpin skuad Garuda semakin kuat, publik justru dikejutkan oleh pengakuan sang pelatih bahwa ia sama sekali tidak mendapat kabar dari federasi. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang PSSI, karena saya menghormati mereka. Tapi tentu, sebagai pelatih yang pernah berjuang bersama tim ini selama beberapa tahun, saya berharap ada komunikasi yang jelas. Jika mereka ingin saya kembali, saya siap. Jika tidak, setidaknya saya tahu posisi saya. Lanjut ST dengan nada tenang namun penuh makna. Saya tidak akan mengemis untuk melatih timnas. Dalam bagian paling menarik dari pernyataannya, Shin Tae-yong secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak akan memohon atau memaksa untuk kembali. Namun, ia menekankan bahwa hatinya masih terikat kuat dengan Indonesia, negara yang sudah ia anggap sebagai rumah kedua. Saya tidak akan mengemis untuk melatih timnas Indonesia. Saya bukan tipe orang yang memohon demi jabatan. Tetapi, jika mereka, PSSI, memanggil saya dengan niat tulus untuk kembali, saya akan menerimanya dengan penuh kehormatan. Karena saya cinta Indonesia, tegas ST. Kalimat itu seketika menggema di media sosial. Ribuan komentar dari para pendukung Indonesia membanjiri unggahan yang mengutip ucapan sang pelatih. Mayoritas fans menyatakan rasa haru dan bangganya terhadap sikap STY yang tetap rendah hati, meskipun telah membawa perubahan besar bagi sepak bola nasional. Seorang pengguna X Twitter bahkan menulis, STY bukan cuma pelatih, dia seperti ayah bagi pemain-pemain muda kita. Kalau PSSI tidak memanggilnya kembali, itu adalah kehilangan besar. Strong, cinta dan kedekatan dengan pemain Indonesia. Tidak hanya publik yang merindukan STY, banyak pemain juga diketahui memiliki hubungan emosional yang mendalam dengannya. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, hingga Asnawi Mangkualam sering menyebut pelatih asal Korea itu sebagai sosok ayah dan mentor sejati. Shin Tae-yong pun mengakui hal itu dalam pernyataannya. Block White, saya sangat mencintai anak-anak Indonesia itu. Mereka bukan sekadar pemain. Mereka seperti anak saya sendiri. Kami sudah berjuang bersama sejak mereka masih muda, dari U19, U23 hingga senior. Saya bangga melihat perkembangan mereka.
ujarnya dengan nada emosional. Ia juga menambahkan bahwa hubungan itu tidak terputus, meski dirinya tidak lagi duduk di bangku pelatih timnas. Menurutnya, beberapa pemain masih sering mengirim pesan pribadi atau sekadar bertanya kabar. Beberapa pemain masih menghubungi saya. Mereka bilang rindu sesi latihan kami, rindu suasana tim yang dulu. Itu membuat saya tersentuh, katanya. Pencapaian yang tak terlupakan. Tak bisa dipungkiri di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami transformasi besar-besaran. Ia datang pada akhir 2019 dalam situasi yang sangat sulit. Timnas terpuruk di dasar klasemen kualifikasi Piala Dunia dan tidak memiliki arah permainan yang jelas. Namun perlahan tapi pasti, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menahan imbang Jerman di Piala Dunia 2018 itu mulai membangun pondasi kuat. Mulai dari regenerasi pemain, disiplin tinggi dalam latihan, hingga mental bertanding yang keras. Semua menjadi ciri khas timnas era STY. Puncaknya, Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2022. Sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa proyek jangka panjang STY berhasil. Namun sayangnya, di tengah euforia tersebut, kabar pemutusan kerjasama dengan PSSI justru muncul dan menimbulkan tanda tanya besar. Saya tidak pernah menyesal datang ke Indonesia. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya tahu tidak mudah, tapi saya sudah memberikan segalanya, ujar STY. Isyarat siap kembali. Saya sudah siapkan segalanya. Meski belum ada kejelasan, Shin Tae-yong secara tersirat menyatakan bahwa dirinya siap kapanpun jika PSSI benar-benar ingin memanggilnya kembali. Ia bahkan mengaku masih terus memantau perkembangan para pemain Indonesia, baik yang bermain di liga lokal maupun di luar negeri. Saya selalu mengikuti berita dan pertandingan mereka. Saya tahu bagaimana perkembangan Marcelino di Eropa. Saya tahu Arhan dan Asnawi juga terus berjuang. Jika saya kembali, saya sudah tahu harus mulai dari mana. Tutur pelatih berkarakter disiplin itu. Menurutnya, proyek yang ia mulai 4 tahun lalu belum selesai. Ia ingin melanjutkan pembangunan generasi emas timnas Indonesia yang kini mulai terlihat hasilnya. Saya percaya Indonesia bisa lebih hebat lagi. Tapi untuk itu dibutuhkan konsistensi. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah kami mulai, ujarnya. Publik desak PSSI segera bertindak. Pernyataan STY tersebut sontak membuat tekanan publik terhadap PSSI semakin besar. Banyak pengamat menilai bahwa federasi seharusnya segera mengambil keputusan sebelum kehilangan sosok pelatih yang telah membentuk fondasi kuat bagi timnas. Analis sepak bola Asia, Park Jae-ho, bahkan menilai bahwa PSSI akan rugi besar jika melepas Shin Tae-yong begitu saja. STI sudah membangun sistem yang tidak dimiliki Indonesia sebelumnya. Jika proyek itu berhenti di tengah jalan, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali, ujar Park dalam wawancara dengan media Korea Sports News. Sementara itu, media Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga ikut menyoroti ketidakpastian hubungan PSSI dengan STI. Beberapa bahkan menilai bahwa Federasi Indonesia kurang menghargai jasa pelatih yang telah membawa nama Indonesia ke level Asia. Kecintaan Shin Tae-yong yang tulus. Dari seluruh pernyataannya, satu hal yang paling menonjol adalah ketulusan STY terhadap Indonesia. Ia tidak berbicara dengan nada marah atau menyalahkan siapapun. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap penuh cinta dan hormat terhadap negara yang telah ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Saya mencintai Indonesia bukan karena pekerjaan. Saya mencintai budaya, orang-orangnya, dan semangat para pemain. Saya sering bilang kepada keluarga saya di Korea, Indonesia sudah seperti rumah kedua, ungkapnya lembut. Menurut beberapa sumber dekat, STY bahkan tetap tinggal sementara di Asia Tenggara, bukan langsung kembali ke Korea, agar mudah jika sewaktu-waktu PSSI memanggilnya. Saya masih di sini, tidak terlalu jauh. Kalau mereka butuh saya bisa datang kapan saja, ujarnya tersenyum. Menanti keputusan PSSI. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai status Shin Tae-yong. Beberapa pejabat federasi memilih bungkam
ketika dimintai komentar oleh awak media. Namun, rumor yang beredar menyebutkan bahwa internal PSSI masih mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk evaluasi terhadap pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, suara publik terus menggema di media sosial. Tagar kembalikan STA bahkan sempat menjadi trending topik di platform X selama 2 hari berturut-turut, menandakan betapa besar dukungan masyarakat untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Haha, penutup, harapan yang belum padam. Bagi banyak pihak, Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih. Ia adalah simbol perubahan, sosok yang menghidupkan kembali semangat Garuda setelah bertahun-tahun terpuruk. Sikapnya yang tegas namun penuh kasih, kedisiplinannya yang tinggi namun tetap manusiawi, membuatnya dicintai oleh pemain dan fans. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI. Akankah federasi itu mendengarkan suara rakyat sepak bola Indonesia dan mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih utama? Atau justru membiarkan ketidakpastian ini berlanjut hingga publik kehilangan harapan? Yang pasti, Shin Tae-yong telah menegaskan sikapnya dengan jujur dan elegan, tidak dengan amarah, tapi dengan cinta. Saya tidak akan mengemis untuk posisi ini. Tapi, jika PSSI memanggil saya akan datang bukan karena ambisi, melainkan karena cinta saya kepada Indonesia dan anak-anak saya di tim ini. Kalimat itu menutup wawancara dengan makna yang dalam, sebuah pesan yang menggambarkan loyalitas sejati seorang pelatih yang telah memberikan jiwa dan hatinya untuk sepak bola Indonesia.